Puasa di tanggal 10 Muharram, keutamaannya sangat besar. Dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal lati qablahu." Berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ini anugerah yang sangat besar. Di samping kita dapat pahala puasa, kita juga akan dapat ampunan dosa setahun hanya dengan puasa satu hari. Meskipun kebanyakan ulama memandang dosa yang diampunkan di sini hanyalah dosa-dosa kecil, karena ada hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah amalan-amalan penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhi. Berarti mafhum hadis ini, yang diampunkan dengan sebab amal soleh hanya dosa kecil. Tetapi dosa besar juga akan Allah ampuni kalau kita sertakan dengan taubat. Dan taubat di bulan mulia itu lebih wajib. Namun taubat adalah kewajiban sepanjang hidup kita. Bagaimana caranya bertobat? Dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu, dan ini intisari taubat. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Yang kelima, belum habis waktunya. Kapan habis waktunya? Ketika kematian datang menjemput atau matahari terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, maka ditambah syarat yang keenam, meminta maaf kepada orang itu dan mengembalikan haknya atau minta penghalalan darinya. Maka hendaklah kita berpuasa minimalnya di 10 Muharram dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tambah dengan 9 Muharram lebih afdal, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram, beliau kemudian bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sunnatasi." Kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan berpuasa tanggal 9 juga. Lebih afdal lagi kalau kita tambahkan dengan tanggal 11-nya. Paling tidak karena 3 alasan. Alasan yang pertama, untuk memastikan 10 Muharram. Karena bisa jadi penetapan awal Muharram terjadi keraguan. Mungkin kita anggap 10 Muharram baru 9 Muharram. Sehingga kalau kita puasa tanggal 11 Muharram, sudah pasti kita dapatkan 10 Muharram. Alasan yang kedua, kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Makanya kalau kita tambah lagi dengan tanggal 12-nya, 13-nya, dan seterusnya, tentu itu lebih afdal lagi. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu as-siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Dan alasan yang ketiga, ada anjuran berpuasa 3 hari setiap bulan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu thalathati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri kullihi." Berpuasa 3 hari setiap bulan sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Karena jemaah sekalian, 3 hari itu Allah Subhanahu wa taala balas 10 kali lipat, sehingga seperti berpuasa sebulan. Kalau kita lakukan setiap bulan, maka berarti kita dapat pahala puasa sepanjang tahun. Memang lebih afdal dilakukan pada ayyamul bid, yaitu 13, 14, 15 dalam penanggalan Hijriyah. Tetapi tidak harus, boleh puasa 3 hari ini dilakukan pada selain ayyamul bid. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.